Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nur Francisca Putri dengan NIM 402190202 dari kelas PSG semester 5. Di sini saya akan menyampaikan hasil resu materi pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6. Lanjut, pada pertemuan kedua ada tren teknologi komputer di bank, pemanfaatan ICT. Kemajuan yang agresif dari teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah memungkinkan manusia melakukan proses komunikasi informasi secara lebih cepat dan akurat dalam menghadapi globalisasi. Nah, perkembangan ICT telah mempengaruhi kebijakan industri perbankan dalam mengembangkan sebuah strategi bisnis guna mempertahankan dan menciptakan nasabah atau customer yang baru. Layanan perbankan yang dapat diakses melalui e-banking pada umumnya adalah sebagai berikut. Ada informasi saldo, informasi transaksi, transaksi overbanking, transaksi pembayaran, pembukaan rekening, pemesanan buku cek, perubahan alamat rekening atau email, informasi aktivitas nasabah di internet banking, informasi biaya, informasi kurs, dan ada informasi suku bunga, simulasi produk, dan yang terakhir ada perubahan password. Lanjut, ada jenis-jenis e-banking. Yang pertama ada Automated Teller Machine atau ATM. Yang kedua ada Computer Banking. Selanjutnya ada debit atau or check card. Yang keempat ada Direct Deposit. Yang terakhir ada Direct Payment. Selanjutnya, untuk kriteria penerapan e-business dalam perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Customer Value, terus ada personal esensial, inovasi, dan human resources. Lanjut, untuk dunia bisnis dan perbankan, ada e-commerce menurut Priambodo. Secara umum, e-commerce berarti cara berdagang baru dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer internet. Nah, kalau e-banking itu jasa yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Pengelompokan e-commerce. Yang pertama ada e-tolling, ada Electronic Data Interchange atau EDI, selanjutnya ada email atau fax, yang keempat ada transaksi jual beli, dan yang terakhir ada pengemasan transaksi bisnis. Selanjutnya, untuk membangun bisnis via e-commerce ada beberapa langkah. Yang pertama ada yang dilakukan, memilih jenis usaha dan unsur kekhasan produk sehingga dapat mengukur biaya awal dan biaya operasional serta untung yang diinginkan. Yang kedua ada menawarkan produk, yaitu salah satunya dengan web yang menggunakan sistem provider. Selanjutnya, layanan transaksi yang diharapkan menggunakan media yang sama. Yang terakhir, langkah terakhir, melakukan packing dan pengiriman barang yang dibeli kepada pembelinya. Selanjutnya, layanan internet banking itu ada informasi saldo, pembukaan rekening, transfer, payment gateway, clearing, trade service and finance, dan penutupan rekening dan yang transaksi lainnya. Selanjutnya, pada pertemuan keempat itu ada perkembangan teknologi dan komputer di perbankan. Apa sih pengertian teknologi itu? Teknologi adalah alat atau sarana yang digunakan oleh manusia yang timbul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaan ataupun melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau teknologi komputer itu, komputer kan merupakan salah satu contoh teknologi yang berkembang pesat. Nah, komputer tentu saja memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, khususnya di perbankan. Faktor penentu sukses gagalnya bank itu dibagi menjadi 2, ada kualitas pelayanan dan yang kedua ada kecepatan serta jalur distribusi layanan yang tersedia untuk nasabah. Selanjutnya, penerapan teknologi perbankan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ATM atau Automatic Teller Machine, yang kedua mobile banking dan internet banking, wallet, dan digibank. Selanjutnya, pada pertemuan kelima itu ada sistem clearing nasional Bank Indonesia. Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menyelenggarakan, mengatur, menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank. Selanjutnya, sistem clearing dan perkembangannya itu dibagi menjadi 4, ada sistem clearing manual, sistem clearing semi-otomasi, sistem clearing otomasi, dan yang terakhir ada sistem clearing elektronik. Lanjut, pada pertemuan ke-6 itu ada informasi perbankan syariah. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Ada yang pertama, ada bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem loss and profit sharing. Yang kedua, ada bank syariah lebih menekankan pada pengembangan sektor real. Terus bank syariah hanya bersedia membiayai investasi yang halal dan jelas. Bank syariah lebih selektif dalam memilih investasi yang akan dibiayainya. Selanjutnya, pada poin keempat, ada bank syariah tidak hanya profit oriented, tetapi juga berorientasi pada falas, sedangkan bank konvensional hanya berorientasi pada keuntungannya saja. Selanjutnya yang kelima itu ada hubungan antara bank syariah dan nasabah adalah atas dasar kemitraan. Dengan hubungan kemitraan ini, maka tidak terdapat pihak yang merasa dieksploitasi oleh pihak lain. Yang terakhir, seluruh produk dan operasional bank syariah didasarkan pada syariat. Selanjutnya, ada 5 prinsip operasional bank syariah. Ada prinsip simpanan murni, bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Selanjutnya, e-banking yang telah diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia meliputi internet banking, SMS banking, phone banking, ATM atau anjungan tunai mandiri. Yang terakhir ada mobile banking. Selanjutnya yang terakhir ada manfaat sistem informasi. Nah, ini tuh dibagi menjadi 2, ada manfaat berwujud dan tidak berwujud. Nah, kalau manfaat berwujud itu sebuah sistem informasi yang dibangun dan dipelihara dengan baik akan memberikan manfaat berwujud yang secara faktual dapat dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau manfaat tak berwujud itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada peningkatan kepuasan nasabah, yang kedua ada peningkatan kepuasan karyawan, yang ketiga peningkatan efisiensi dan keluasan operasional, yang keempat ada peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan, dan yang terakhir peningkatan mutu komunikasi internal dan eksternal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.